Salam, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Berjumpa kembali dengan saya, Veronica Yusia Sulistianingsih, di BC Catholic Channel, edisi hari Minggu 6 November 2022. Renungan pada hari ini berjudul Persiapan Hati Menuju Kehidupan Kekal. Bacaan Injil hari ini mengenai pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan diambil dari Injil Lukas 20 ayat 27 sampai 38 yang berbunyi demikian. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semakuri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Ada satu ayat yang membuat saya semakin yakin dan percaya akan kebenaran kitab suci, yaitu di ayat yang ke-36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita percaya terhadap kebangkitan orang mati? Orang yang sungguh-sungguh mempercayai kebangkitan orang mati seharusnya mengabdikan hidupnya untuk kekekalan. Dari bacaan Injil hari ini ditegaskan bahwa ada satu jaminan kepastian tentang kehidupan kekal setelah kematian raga kita di dunia yang harus kita persiapkan dari sekarang. Ini tentang kehidupan orang percaya di dunia yang akan datang atau di surga, di mana Yesus menyatakan bahwa kehidupan itu kelak diawali dengan kebangkitan dari antara orang mati, melibatkan satu jiwa yang dipermuliakan yang takkan pernah mati, tetapi tidak lagi meliputi hubungan seperti yang di bumi, misalnya pernikahan. Karena kehidupan di surga sangat berbeda dengan kehidupan nyata di dunia. Kehidupan di surga mengarah kepada persatuan kasih dan kebahagiaan penuh yang bersumber hanya kepada Allah semata. Dalam bacaan Injil di atas, terlihat pemikiran kaum Saduki yang tidak sejalan dengan pemikiran Yesus. Pertanyaan yang mereka ajukan bertujuan untuk menjebak Yesus, karena mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Mereka tidak percaya bahwa ada kehidupan abadi kelak setelah kematian raga, bahwa jiwa manusia itu kekal adanya dan akan bersama-sama dengan Allah menikmati persatuan
kasih yang sempurna. Apabila semasa hidupnya ia taat dan setia kepada Allah. Yesus yang telah mengajarkan tentang adanya kebangkitan dan bahwa Yesus sendirilah yang akan bangkit pada hari ketiga setelah kematian. Orang-orang Saduki hanya mengacu kepada kepentingan duniawi dan mempermasalahkan tentang status hubungan perkawinan tersebut. Mereka sama sekali tidak mengerti tentang kondisi manusia setelah kebangkitan berlangsung. Memang manusia tidak mungkin mengerti tentang kondisi dirinya sesudah kebangkitan terjadi, kecuali berdasarkan apa yang telah Allah ungkapkan di dalam firman. Sebaliknya, Yesus Kristus Sang Anak Allah yang datang dari surga mengetahui secara pasti tentang kondisi manusia sesudah kebangkitan berlangsung. Maka dari itu, orang yang hidup di dunia untuk Allah akan mengalami hidup kekal yang ditujukan bagi Allah. Mereka hidup abadi untuk Allah. Artinya, semasa hidup berjalan seturut dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan keseharian kita, terkadang kita diperhadapkan pada satu masalah yang sulit dan berat, yang membuat kita terkadang merasa putus asa, frustasi, bahkan sampai ada yang mengalami depresi. Bagaimana dengan kita? Kita mungkin merasa sedang kalah oleh penyakit, kalah oleh keadaan, kalah oleh masalah keuangan. Mungkin juga ada yang merasa pernikahannya sedang hancur, merasa tersakiti, dikhianati, merasa bahwa kita tidak punya masa depan yang baik. Kita jadi bahan tertawaan orang-orang karena kekalahan kita dan lain sebagainya. Apa yang saya sampaikan ini semua pernah saya alami secara pribadi. Terpuruk, merasa sendiri, merasakan kekecewaan yang teramat sangat, bertahun-tahun merasakan kesakitan fisik setiap hari dan sakit hati yang teramat sangat. Merasakan bahwa Tuhan tidak berpihak kepada saya. Karena membiarkan penderitaan itu terus melekat dalam kehidupan saya. Sehingga membuat jiwa saya seperti hidup enggan mati pun tak mau. Saking sudah tidak sanggup menahan beban hidup. Namun ternyata Tuhan itu sungguh sangat baik. Tuhan kirimkan Roh Penolong, yaitu Roh Kudus yang menyadarkan saya bahwa hidup saya berharga di mata Tuhan. Bahwa ada kehidupan lain setelah kehidupan di dunia yang harus saya persiapkan dari sekarang. Yaitu dengan olah batin, menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Saya mulai bangkit dari keterpurukan, mulai mencari talenta apa yang bisa saya kembangkan, yang bisa merubah hati dan jiwa saya untuk semangat lagi menjalani kehidupan. Saya menjalin relasi yang intim bersama Tuhan, membangun kembali komunikasi yang indah dan lebih intens. Gereja telah memfasilitasi umatnya untuk dapat bertemu dengan Tuhan melalui perayaan Ekaristi, melalui banyak kegiatan yang membangun keimanan, melalui doa-doa harian, dan saya menghidupinya sebagai jawaban akan panggilan Tuhan, supaya saya kembali kepadanya, Sang Pemilik hidup. Belajar berpikir positif kepada Tuhan, bahwa penderitaan yang saya alami telah menjadikan saya tumbuh menjadi pribadi yang kuat, yang sabar dan pantang menyerah. Tidak mudah memang ketika harus mengatakan, terima kasih Tuhan, hari ini aku gak punya uang. Terima kasih Tuhan, hari ini aku diberikan rasa sakit. Terima kasih Tuhan atas masalah-masalah yang boleh datang dalam kehidupan saya. Tidak berhenti bersyukur ketika mengalami banyak masalah. Namun ternyata ini menjadi sikap olah batin yang baik yang
Tuhan mau dari kehidupan saya. Sikap positif saya dalam merespon setiap peristiwa pahit yang terjadi ternyata mendatangkan berkat yang luar biasa. Saya tidak mau memfokuskan diri pada masalah yang sedang saya hadapi. Sekuat apapun saya berusaha, jika Tuhan belum berkehendak, bisa apa saya? Justru saya lebih mengingat akan semua kebaikan Tuhan yang telah saya terima selama itu. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang ternyata terlewatkan. Dan saya menyadari sepenuh iman bahwa saya mempunyai Allah yang hidup, yang menemani saya melewati masa-masa sulit dan memberi kelegaan kepada saya. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Kita bisa baca di ayat yang ke-38. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jangan frustasi dan putus asa ketika permasalahan besar datang menghampiri kehidupan kita. Tuhan belum selesai dengan kita. Izinkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Lakukan bagian kita dengan baik, biarkan Tuhan melakukan bagiannya dengan caranya yang ajaib. Tuhan sudah memberikan kita roh penolong, roh penghibur dan roh pembimbing yang sesungguhnya, yaitu Roh Kudus, roh kehidupan, supaya kita mulai mempersiapkan diri menyambut kehidupan kekal yang kita sendiri pun tidak tahu kapan itu akan terjadi. Hari ini, mari buka hati untuk menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang selalu datang dengan kehidupan yang baru. Ketika kita menerima dengan hati terbuka dan kita menurut apa yang dikehendakinya, Dia akan merubah hidup kita. Roh Kudus akan membawa kehidupan kita naik dan terus naik dan menjadikan kita kepala bukan ekor. Menjadikan masa depan kita adalah masa depan yang terberkati. Kita menjadi hebat sebab Roh Kudus yang maha hebat yang ada dalam diri kita berkarya dalam kehidupan kita, bukan kemampuan diri kita sendiri. Ada beribu cara dunia membuat kita menangis, tetapi ada berjuta cara Tuhan menghibur kita. Ada beribu cara cobaan menerpa kita, tetapi ada berjuta jalan keluar bersama Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang tidak akan membiarkan anak-anaknya meminta tolong dengan kerendahan hati. Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian permenungan yang boleh saya bagikan, kiranya menjadikan berkat bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali pada edisi berikutnya di BC Katolik Channel. Berkah dalam